Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya salah bisirul Fatihah. Bismillah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansari wa ahli baitihi ajma'in sya'un dailamul Fatihah. Wa ila Imam Abi Hamid Al-Khasali lahul Fatihah. Wa ila Syekhina Al-Kiram Kiai Haji Saifuddin Syuhri Hashim lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhirnya ilmu tasawuf itu menjadi ukuran sekiranya kemudian seseorang melihat ahli neraka itu kadang mereka juga terperangkap wadaknya di alam kehidupan dunia ini. Sehingga pembahasan-pembahasan tasawuf itu adalah pembahasan-pembahasan yang sedemikian tingginya untuk sekedar kemudian dapat mewacanakan kehadiran mereka di arah kehidupan dunia yang sesungguhnya juga serba eksoteris atau serba fikih, dikarenakan bahwa ada sebab akibat di dalamnya. Tetapi kemudian pendapat ilmu tasawuf ini menjadi satu nilai yang besar dalam spesionase sastra yang dimungkinkan untuk melihat bagaimana keadaan itu sekaligus menjadi landasan atau sandaran dari kemudian ranah bagaimana kehidupan atau realitas itu dapat dibaca dari sisi kesementaraannya di hari ini, atau kemudian mewacanakan sisi-sisi yang dapat terlihat di masa-masa mendatangnya. Oleh karena itu, pendapat yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Khasali ini sekedar melihat bagaimana si ahli neraka jahanam tersebut menjadi sedemikian menarik untuk sekedar kemudian ditinggalkan, sekiranya jika kemudian ditinggalkan akan terlihat bagaimana polarisasi di antara kedua kebutuhan tersebut, yang mana jika pada kebutuhannya dia si ahli neraka itu menguasai medannya di ilmu tasawuf, maka sisi daripada pendapat-pendapatnya yang esoteris itu bisa berbahaya bagi seorang hukama atau yang hanya sekedar ahli fikih atau yang hanya sekedar menguasai ilmu-ilmu eksoterisme. Tetapi pada kepatutannya bahwa dirinya yang kemudian dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala itu entah kenapa dengan apa yang eksoterisme itu tidak sedemikian menggamit, dan akhirnya membuat sebuah prinsip metafisika baru di mana metafisikanya itu tidak berkelindan dengan satu konsep eksoterisme. Sekedar kemudian pada akhirnya dia merepresi orang lain untuk kemudian menunjukkan eksistensinya di alam kehidupan dunia ini, dan kisahnya akan menjadi sebentuk psikoanalisa bagi setiap orang yang kemudian menjenguk dan meneliti keberadaan cerita yang terkait dengannya. Tentu ini akan menjadi sebuah regresi yang menarik, karena
berkelindan terus dari apa yang kemudian dia wacanakan, di mana dia mewacanakan satu nilai yang esoteris, tapi terlepas dari apa yang menjadi konsep eksoterisme. Di sisi yang sebaliknya, apakah sedemikian itu Imam Al-Ghazali memberikan pada kesempatan yang sama bahwa esoterisme itu haruslah niscaya terlepas dari satu eksoterisme? Maka sejauh dari apa yang kemudian saya teliti, Imam Al-Ghazali menyebutkannya berada pada satu bab Kitabu Adabil Uzlah saja. Sedangkan pada bab-bab yang lain, hal tersebut masih tidaklah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang mana kemudian meskipun Imam Al-Ghazali mengatakannya dalam bab tersebut, tetapi juga bahwa konsep-konsep yang menjadi eksoterisme baru itu bisa diwacanakan tanpa kemudian akhirnya semua yang eksoteris itu menjadi keliru. Jadi pada kesempatan yang sama kita melihat bagaimana kemudian kisah yang sebelumnya itu diceritakan tentang bagaimana dirinya itu mengkaji semua apa-apa yang esoterisme, tetapi dia lepaskan dari apa yang eksoterisme, dia membaca semua makna-makna dari Ihya Ulumuddin, tetapi menghilangkan semua nahwu dan sorofnya, tapi kemudian menghilangkan semua yang fikih di dalamnya, demi kemudian untuk menjaring realitas kehidupan yang mengikuti pola dari pemikirannya, sekedar kemudian bahwa apa yang kemudian dia sandarkan kebetulan sekali telah disinggung oleh seorang penyair Arab Jahili yang ternama di masa yang jauh sebelum hari ini terjadi, yang mana kemudian pada akhirnya dirinya mengambil pola untuk menerangkan konsep politik, sejauh kemudian pada konseptual politiknya tersebut dia tidak bersinggungan dengan narasi atau wacana-wacana yang eksoteris. Di sisi yang sebaliknya, dia mengambil wacana-wacana esoterisme untuk sekedar bagaimana hal itu membungkus kewujudan dirinya agar kemudian terlihat menjadi sufi pada kelihatannya dan pada perasaannya dan pada pikirannya dan pada hatinya. Dia terlihat menjadi sufi, terlihat menjadi teosofis, terlihat menjadi esoteris, tetapi pada ranah eksoteristik, pada ranah fikih, itu semuanya dirinya tengah tinggalkan. Dibantu dari peluang keniscayaan Kitabu Adabil Uzlah atau dibantu dengan keniscayaan uzlah secara umum, maka dia menjadi satu monumen atau tonggak sejarah, sehingga kemudian mereka-mereka yang uzlah niscayanya kemudian bertawaf dengan kemunculannya. Hal tersebut menurut saya sangatlah beralasan, sehingga kemudian muncul satu eksoterisme baru daripada apa yang dia kehendaki. Sebab di sini Ihya Ulumuddin dalam 4 jilidnya membahas semua neraca-neraca esoterisme dan melibatkan pada dirinya konsep-konsep esoterisme, dan sekedar kemudian di tengah-tengah itu ada bab tentang uzlah, di mana uzlah adalah polarisasi atau garis batas antara esoterisme dengan eksoterisme itu sendiri. Jadi membicarakan bagaimana kemudian dia
harus menjadi pusat epicentrum tawaf dari mereka-mereka yang uzlah, tentu memberikan wacana yang menarik sejauh mana kemudian apakah realitas dan fakta di dalamnya mendukung sampai ranah perspektual. Dan kita harus merekam itu sejauh mana kemudian bahwa sejarah terus berjalan. Dan rekaman-rekaman perspektual itu menjadi satu pertanggungjawaban atas kinerja alam sadar umat manusia. Pertama adalah bagaimana kemudian alam sadar umat manusia itu bertanggung jawab atas semua sendi kehidupan umat manusia dari kemajuannya ataupun kemundurannya. Dan setelahnya tentu saja bahwa mereka yang niscaya memiliki kesadaran pasti lebih utama dibandingkan meninggalkan ranah kesadarannya tersebut. Oleh karena itu, pertanyaannya masih berada di situ, sejauh mana kemudian relasi di atas pertanyaan tersebut mewujud pada konsep politik yang lebih umum dan lebih luas dikenali oleh setiap orang. Bersandar daripada apa yang kemudian kitab Ihya Ulumuddin ini sampaikan tentang nilai-nilai esoterisme, dan bersandar pada Ihya Ulumuddin jilid 2 yang mana kemudian Imam Al-Ghazali menulis tentang kitab Adabil Uzlah sebagai bab yang terpolarisasi dengan fikih atau dengan eksoterisme, maka dikembalikan ke ranah yang diramalkan secara tasawuf tadi. Polarisasi di antara hal tersebut menjadikan satu eksoterisme baru pada kenisayaannya dia sebagai epicentrum kaum uzlah, yang mana mereka bertawaf untuk sekedar mempolarisasi atau menisayakan eksistensinya atau kemudian merefleksikan realitas yang lebih umum. Pada pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah refleksi-refleksi itu muncul dan dapat direkam oleh setiap orang untuk sekedar kemudian menandai satu ruang sejarah yang tengah terjadi dan diadaptasikan dari ranah politik yang tengah berlangsung. Hal ini akan menjadi satu nilai kajian yang serius, terstruktur, dan kemudian memberikan impact bagi pembangunan karakter jiwa seorang manusia yang lebih baik. Di mana kemudian jika hal ini ditinggalkan, maka ketakutan-ketakutan atas munculnya wacana kosong dan kemudian hasil daripada kekosongan wacana tersebut akan memberikan dampak dan nilai kerugian yang besar. Oleh karena itu, sebagai manusia yang berakal, kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk menghilangkan kerancuan dan bahkan kekosongan wacana sejauh mana bahwa hal itu dipergunakan dan disiasati atau mungkin ditimbulkan daripada kesenangan nafsu yang kita miliki. Dan di atas satu nilai kehati-hatian dan di atas paradigma kemerdekaan berpikir dan kemutlakan akal yang dimiliki oleh seorang manusia, maka hal itu sungguhlah tidak berakal sungguhlah tidak benar jika kemudian kita sebagai manusia yang utuh mengambil peluang dari kekosongan wacana tersebut. Maka ini menjadi pembahasan yang sangat besar dan sangat menarik dan sangat penting, yang mana bersandar sepenuhnya dengan wacana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian oleh pemikir dan cendekiawan Islam yang lain yang sekaliber dengannya. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.